Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tragis, detik-detik wafatnya sahabat Utsman bin Affan saat sedang berpuasa dan membaca Al-Quran. Sahabat Utsman adalah sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau dijuluki sebagai Dzun-Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Hal ini sebab beliau menjadi suami dua putri Nabi Muhammad yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Namun menjelang wafatnya, sahabat Utsman ditimpa cobaan dan pemberontakan yang dahsyat. Bahkan para pemberontak tega menebas dan menusuk sahabat Utsman hingga akhirnya meninggal dunia. Beliau wafat dalam kondisi tengah berpuasa dan membaca Al-Quran. Dalam kitab Tarikh At-Tabari dijelaskan bahwa jenazah sahabat Utsman sempat dibiarkan tak dimakamkan selama 2 atau 3 hari. Namun sebagian ulama menentang pendapat itu, sedangkan yang benar adalah sahabat Utsman dibunuh sore hari, kemudian dimakamkan saat malam harinya. Dikisahkan, setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar dan Umar, kemudian sahabat Utsman diangkat menjadi Khalifah umat Islam yang ketiga. Diketahui bahwa beliau menjabat sekitar 12 tahunan. Pada era kepemimpinan 6 tahun awal, kepemerintahan yang beliau pimpin bisa dibilang sukses. Kebijakan yang dibuat banyak berdampak positif bagi masyarakat. Karakter Khalifah Utsman adalah lemah lembut, berbeda dengan khalifah sebelumnya yang berkarakter tegas. Namun kondisi terbalik arah di masa kepemimpinan 6 tahun terakhir sang khalifah. Khalifah Utsman kala itu banyak mengangkat pejabat kepemerintahan dari lingkungan keluarga sendiri. Ditambah, beliau tak begitu tegas untuk mencopot pejabat yang tak becus. Sebagai contoh, pernah Khalifah Utsman melantik saudara satu susuan menjadi gubernur Mesir. Saudaranya itu bernama Abdullah bin Sarah. Padahal, menurut sejarah yang tercatat dalam Alkitab Bidayah wa Nihayah, Abdullah punya sisi buruk. Adapun sejarahnya, dahulu kala Abdullah bin Sarah pernah menjadi sahabat Rasulullah dan pernah diberi tugas untuk menulis wahyu. Namun biadabnya, ia malah berkhianat dan keluar dari agama Islam. Bahkan saat Fathul Mekah terjadi, Abdullah bin Sarah adalah salah satu orang yang tidak dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu ketika, Nabi menurunkan perintah untuk menghabisi nyawa Abdullah. Namun sahabat Utsman merasa kasihan, hingga akhirnya Abdullah kemudian dibebaskan. Saat Abdullah bin Sarah menjabat sebagai gubernur Mesir, ia dikenal sebagai pemimpin yang zalim dan suka berbuat semena-mena kepada rakyat Mesir. Perbuatannya membuat banyak orang jengkel. Kemudian utusan rakyat Mesir melaporkan kelakuan kepemimpinannya mereka kepada Khalifah Utsman. Sang khalifah kemudian mengutus utusan untuk membawa surat teguran keras pada gubernur itu. Namun meskipun sudah disurati khalifah, Abdullah bin Sarah malah tak menghiraukan. Bahkan ia berani membunuh utusan Khalifah Utsman. Kelakuan biadab gubernur itu kemudian memancing emosi warga Mesir. Mereka kemudian bersama-sama datang ke Madinah guna meminta agar Khalifah Utsman segera melengsarkan Abdullah dari jabatan gubernur Mesir. Rakyat Mesir juga mengusulkan agar jabatan gubernur digantikan oleh Muhammad bin Abu Bakar. Setelah dipertimbangkan matang-matang, akhirnya Khalifah Utsman kemudian mencopot jabatan Abdullah dan digantikan oleh Muhammad bin Abu Bakar. Setelah itu, warga Mesir kembali lagi ke Mesir. Beberapa hari kemudian, mereka mendapati ada orang mencurigakan berkulit hitam, penunggang unta, yang mengaku sebagai pembantu Khalifah Utsman dan Marwah bin Hakam. Setelah digeledah, ternyata orang itu membawa sepucuk surat yang mengandung info kontroversi yang menyulut emosi. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar membaca surat itu bersama orang-orang lainnya. Adapun isi surat itu adalah, jika datang Muhammad bin Abu Bakar dari Fulan, juga Fulan, maka bunuhlah mereka. Dan batalkan isi surat keputusan penggantian gubernur yang dia bawa, sementara jabatanmu tetap seperti semula sampai datang perintahku. Penjarakanlah orang-orang yang mengadu kepadaku dan mengatakan bahwa ia telah dizalimi olehmu, sampai aku memerintahkan hal lain untukmu, insya Allah. Surat ini jelas saja membuat Muhammad dan orang Mesir marah.
Mereka kemudian kembali lagi ke Madinah dan menyebarkan isi surat ini pada orang-orang Madinah. Hal ini tentu saja memancing kebencian pada Khalifah Utsman, terutama pemberontak yang dulunya pernah benci dengan Khalifah Utsman. Namun setelah diklarifikasi, Khalifah Utsman bin Affan bersumpah bahwa surat itu bukanlah tulisannya, melainkan itu adalah tulisan Marwah bin Hakam, sekretarisnya. Muhammad bin Abu Bakar kemudian mencari Marwah untuk dimintai klarifikasi. Tetapi Khalifah Utsman menutupi keberadaannya sebab takut nanti Marwah malah dihabisi. Lalu muncullah provokator untuk menggeruduk kediaman Khalifah Utsman agar sang khalifah mau memberikan Marwah. Muhammad bin Abu Bakar lalu terprovokasi dan pergi bersama pemberontak untuk menyerbu dan membunuh Khalifah Utsman. Kondisi pintu rumah Khalifah Utsman kala itu dijaga ketat, namun Muhammad bin Abu Bakar berhasil masuk ke dalam rumah dengan menaiki atap rumah. Dalam rumah, Muhammad bin Abu Bakar kemudian menggenggam jenggot Khalifah Utsman. Namun Khalifah Utsman tidaklah melakukan perlawanan dan tak ingin ada pertumpahan darah. Beliau hanya berkata pada Muhammad, "Wahai putra saudaraku, lepaskanlah janggutku, demi Allah. Dulu ayahmu menghormati janggutku ini. Jika dia tahu posisi kamu sekarang, ia akan merasa malu akan tindakanmu." Setelah itu, hati Muhammad bin Abu Bakar terenyuh lalu melepaskan Khalifah Utsman. Sang khalifah kala itu dalam kondisi berpuasa dan memilih menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran daripada melawan pemberontak. Namun setelah itu, masuklah dua orang pemberontak lalu menyabetkan pedang ke arah tubuh mulia Khalifah Utsman. Mereka menusuk-nusuk tubuh Khalifah Utsman hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Sahabat mulia Nabi Muhammad SAW itu wafat dalam usia 82 tahun dan wafat dalam kondisi syahid, berpuasa dan membaca Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kisah ini, kita bisa mengambil kesimpulan dampak bahaya dari fitnah dan berita hoax. Surat palsu itu menjadi salah satu dalang terbunuhnya sahabat Rasulullah yang mulia. Jangan sampai kita mudah terhasut oleh berita hoax dan provokator. Dalam kisah ini, Khalifah Utsman bin Affan mengajarkan pada kita arti perdamaian dan menghindari dari segala upaya pertumpahan darah. Beliau gugur dalam kondisi syahid dalam hantaman fitnah dan kejahatan para pemberontak. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.